Halo, 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 halo. Nggak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah. Rasulillah amma ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik sekalian, sekarang kita memasuki pertemuan yang ke-9 yaitu membahas tentang tasawuf. Adapun tugas ada di pertemuan 10 di kampus ya. Nah, tasawuf ini adalah kelanjutan dari belajar tauhid ada pertemuan 2 ya. Tasawuf diambil dari kata sufah, ya. Artinya serambi tempat duduk di Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan sofa bersih atau jernih, sufana sebutan nama kayu yang tumbuh di padang pasir, suf itu ada bulu domba. Jadi orang-orang yang memakai baju terbuat dari bulu domba disebut mutasawwif. Itu perbedaan ulama mengambil sumber dari kata tasawuf ya, asal katanya. Namun kita tidak berfokus kepada perbedaan bahasa ya, asal muasal kata, tapi pengertian sufi itu sendiri. Menurut para ahli sufi ya, ini berbeda pendapat juga masing-masing pengalamannya para ulama sufi masing-masing. Syekh Junaid al-Baghdadi mendefinisikan tasawuf sebagai salah satu mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah. Jadi tasawuf itu. Sedangkan Syekh Abu Hasan As-Sazili, seorang sufi besar dari Afrika, ya dari Afrika Utara, konon beliau sebagai wali autan, 4 penjuru angin. Nah, tasawuf sebagai praktek dan latihan diri melalui cinta yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Sedangkan Sahal At-Turtusi mendefinisikan orang yang hatinya jernih dari kotoran, penuh pemikiran, terputus hubungan dengan manusia yang hanya mengandalkan hawa nafsu dan memandang antara emas dan kerikil. Ini bahasa kiasan ya. Jadi memandang mana yang baik, mana yang buruk. Syekh Ahmad Zaraq dari Maroko mendefinisikan tasawuf sebagai ilmu yang dengannya Anda dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata bagi Allah dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang jalan Islam, khususnya fikih dan pengetahuan yang berkaitan dengan untuk memperbaiki amal Anda dan menjaganya dalam batas-batas syariat Islam agar kebijakan menjadi nyata. Jadi dasar-dasar tasawuf berasal dari Al-Quran itu sendiri, Allah yang mengajarkan. Ini kaitannya walillahil masyriqu wal maghribu fa inna fa aina ma tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Kepunyaan Allah yang di timur maupun yang di barat, kemana saja kamu menghadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas karunia-Nya. Ini maksudnya wajah di sini. Siapa orang yang sudah kenal sama Allah, dia merasa seakan-akan selalu diawasi oleh Allah. Jadi kemana saja dia menghadap, di situ ada wajah Allah. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila ada yang bertanya kepada engkau ya Muhammad, hambaku, anni tentang aku, fa inni qarib, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku ini dekat.
ujibu da'wata da'i. Aku ijabah doanya jika dia berdoa. Idza da'ani. Falyastajibuli, hendaklah engkau, ya istilahnya kalian itu mengikuti perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang pintar atau orang-orang yang berada dalam kebenaran. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya. Ini penjelasan Allah tentang bagaimana keberadaan Allah sebenarnya. Jadi Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, orang sufi kerjaannya selalu berupaya berzikir kepada Allah dan mengenal kepada Allah. Tujuan akhirnya adalah mengenal kepada Allah. Setelah mengenal kepada Allah, maka ibadahnya menjadi semakin bertambah. Contoh tadi seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi, karena dia sudah kenal sama Allah, beliau itu kalau sholat sunnah sampai 400 rakaat diceritakan di dalam biografinya. Ya. Kalau beliau sakit, sholat sunnahnya beliau di 150 rakaat. Jadi kalau sehat, beliau sholat sunnahnya 400 rakaat. Dan kita itu ya jauh dibandingkan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Karena orang-orang yang sudah mengenal kepada Allah, orang-orang sufi yang sudah mengenal kepada Allah, itu cintanya bukan main-main sama Allah. Dia benar-benar menjadi hambanya, ingin diakui sebagai hambanya yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat dekat, jadi beliau selalu berupaya mencari dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil-dalil ini yang ya. Terus juga dalam sebuah hadis ini, karena hadisnya panjang ya, di Sahih Muslim ada, di Sahih Bukhari juga ada, diceritakan ada seseorang yang berdatang mengunjungi Nabi. Orang itu berpakaian putih tapi tidak terlihat bekas perjalanan jauh, sedangkan para sahabat sedang yang ngaji lah bahasanya sama baginda Rasul. Dan dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu iman? Nah, lalu Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Nah, orang itu berkata, benar engkau. Iman itu adalah percaya kepada Allah, ya percaya kepada malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada Rasulnya Allah, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadarnya Allah. Sadaqta, kata yang bertanya itu, benar engkau. Jadi dia yang bertanya, dia malah yang membenarkan jawaban baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian dia bertanya untuk yang kedua kali, mahwal Islam, apa itu Islam? Islam itu antushhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, iqamus shalah wa itauz zakah wa shaumu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam itu adalah bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Shadaqta, benar engkau ya Muhammad. Kedua kalinya orang yang bertanya itu mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu benar adanya. Lalu beliau bertanya tentang Islam, ihsan. Mahwal ihsan? Ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarah. Nah, ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak melihat Allah, maka Allah akan melihat kamu. Nah, sodakta, dia untuk ketiga kalinya membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Nah, ini ketiga hadis ini ya dari percakapan baginda Rasul terhadap orang yang bertanya, inilah dijadikan dasar tasawuf. Nah, tasawuf itu jadi dasarnya pertama mengimplementasikan
rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana mengimplementasikan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari? Setelah orang itu mempunyai pengetahuan tentang keimanan dan dia percaya, kemudian diimplementasikan iman itu dalam rukun Islam. Jadi yang berada beribadah kepada Allah, bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya. Nah, buah daripada rukun Islam kemudian diimplementasikan dalam bentuk keyakinan yang seyakin-yakinnya, ya, yaitu yang disebut ihsan. Dia beribadah seakan-akan dia itu melihat Allah. Kalau dia tidak melihat Allah, dia yakin bahwa Allah akan melihatnya. Nah, dari perasaan dia, dari pengamalan dia tentang rukun iman, pengamalan dia tentang rukun Islam, mendarah daging di dalam dirinya dan di dalam hatinya muncul keyakinan sehingga dia yakin bahwa Allah itu selalu memperhatikannya. Nah, dengan memperhatikannya dia yakin, terus dia beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa ikhlas. Nah, kemudian hadir di dalam hatinya, setelah hadir di dalam hatinya itu merasa diawasi oleh Allah, seakan-akan dia melihat Allah. Nah, karena dia merasa diawasi oleh Allah, dia berusaha semaksimal mungkin jangan sampai dirinya itu berbuat dosa kepada Allah. Jangan sampai berbuat zalim kepada Allah. Dia memposisikan dirinya selalu di dalam jalan Shirathul Mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran sekelumit tentang orang sufi. Jadi orang sufi itu mengamalkan isi Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Jadi orang sufi itu bukan agama baru, bukan, tapi itu merupakan praktek atau manifestasi dari rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan, sehingga membuahkan akhlak yang mulia di dalam dirinya. Gitu ya. Keyakinan yang tumbuh seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis Nabi Muhammad SAW, ya, dalil yang lainnya, saya adalah orang yang paling tahu di antara kalian tentang Allah dan yang paling takut kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah juga bersabda, aku disuruh memilih antara menjadi seorang nabi yang menjabat sebagai raja atau menjadi nabi yang sebagai hamba. Kemudian Jibril memberikan isyarat agar aku merendahkan diri di hadapan Allah. Lalu aku memberikan pilihan, yaitu menjadi seorang nabi yang hamba, di mana suatu saat aku kenyang dan di hari lain aku lapar. Artinya apa? Baginda Rasul disuruh memilih mau jadi nabi yang orang kaya apa mau jadi nabi yang sebagai seorang hamba. Memilih nabi sebagai nabi yang seorang hamba. Karena apa? Kalau dia tidak terlalu kaya, maka umat tidak akan sungkan kepadanya untuk bertanya. Baginda Rasul leluasa bergaul bersama umatnya, bersama para sahabatnya. Kemudian baginda Rasul lebih kelihatan hablum minannasnya ketimbang hablum minallahnya. Jadi baginda Rasul itu ya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tawadu, punya sifat yang tawadu. Ya, ketika ditawari dunia, baginda Rasul juga menolak dalam hadis yang lain. Jadi baginda Rasul juga berkatakan, andaikan aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, niscaya akan aku infakkan demi agama Allah, kecuali sedikit saja yang aku sisakan untuk menutupi hutang. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jadi gambarannya begini, dapat dibuktikan baginda Rasul sebelumnya menikah sudah menjadi orang kaya. Artinya, kenapa disebut orang kaya? Karena baginda Rasul pada saat menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya itu dalam riwayat ada yang mengatakan mas kawinnya 25 ekor onta pilihan. Gitu ya. Sedangkan onta yang pilihan itu harganya satu ekor di atas rata-rata 50 juta. Kalau 25 ekor bisa dihitung sekitar 7,5 miliar, ya. 75 miliar. Sedangkan ada lain ada yang mengatakan 100 ekor onta.
Onta yang paling jelek harganya saat ini sekitar 35 juta ya. Nah, 35 juta kali ya 100. Nah, begitu ya. Sekitar ya kurang lebih sekitar 35 miliar lah. Itu mas kawinnya baginda Rasul ketika melamar Siti Khadijah. Jadi Rasulullah orang kaya gitu ya. Cuma beliau itu gunakan semuanya hartanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Demikian pula muridnya Siti Khadijah sekaligus sebagai seorang istrinya, semuanya hartanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai habis. Kemudian juga Abu Bakar, sahabat yang kaya, hartanya juga habis digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendukung dakwanya baginda Rasul. Demikian pula Umar ibnul Khattab, demikian pula Utsman ibnu Affan. Ya, semuanya hartanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi sahabat Rasul yang bernama Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya yang kemudian oleh Allah ditakdirkan sebagai orang kaya. Walaupun pernah dihabiskan hartanya untuk digunakan untuk ibadah kepada Allah, tapi akhirnya digantikan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Sehingga Nabi tersenyum melihat Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman, engkau tidak ditakdirkan menjadi orang miskin, tapi engkau menjadi orang kaya. Namun demikian, semasa hidupnya, baginda Rasul pernah berkata, ada 10 sahabat baginda Rasul yang dijamin masuk surga ketika beliau hidup. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf dan yang sahabat-sahabat tadi saya sebutkan. Nah ya, itu gambaran tentang sufi. Ya, bukan berarti sufi itu harus jadi orang miskin, tidak. Banyak para ulama sufi, ya contoh dari para sahabat yang orang sufi kaya. Seperti Abu Hasan As-Sazili, tadi yang kita sebut di atas, itu seorang sufi yang kaya raya. Beliau, ya kalau mau pergi kemana-mana, selalu ditarik kereta dengan 7 kuda. Keretanya 7 kuda, warna putih semuanya. Itu kalau sekarang tuh mungkin mobilnya mobil kelas ya mewah lah, Lamborghini atau apalah yang harganya sampai berapa miliar gitu ya. Nah, itu seorang aulia Allah yang bernama Syekh Abi Hasan As-Sadzili. Tapi semuanya hartanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu seorang wali yang kaya ya, yang kaya raya, sehingga pada saat beliau berziarah ke makamnya Imam Syafi'i, kemudian lihat orang ya, makam Imam Syafi'i itu jelek, kemudian dibangun, suruh rawat sama orang di sekitarnya, karena orang-orang di sekitar itu kebanyakan orang miskin, tidak mampu tinggal di dekat makamnya Imam Syafi'i. Kemudian ada sebidang tanah sebanyak 10 hektar di sekitar makam Imam Syafi'i dibeli oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian dibangunkan rumah. Nah, rumah itu diberikan secara cuma-cuma kepada penduduk Mesir, dan penduduk Mesir yang ada di makamnya Imam Syafi'i diperintahkan untuk menjaga makamnya Imam Syafi'i. Itu gambaran wali-wali kaya yang semua hartanya digunakan untuk dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi seorang wali Allah enggak mesti orang miskin, ya banyak juga wali Allah yang kaya raya. Ada yang jadi pejabat. Jadi persis lah kayak sejarah Nabi lah. Nabi Sulaiman menjadi presiden ya. Nabi Ibrahim orang kaya. Nabi Yusuf juga menjadi perdana menteri orang kaya juga dan seterusnya ya. Ya, ciri-ciri orang sufi ya. Orang sufi itu ya di atas dulu ya. Semua kaum sufi sependapat bahwa satu-satunya jalan untuk menghantarkan seseorang kepada Allah, mengenal kepada Allah, yaitu dengan cara menyucikan jiwanya. Oleh karena itu jiwa manusia merupakan refleksi dari pancaran zat Allah yang Maha Suci. Maka segala sesuatu harus sempurna atau perfection ya. Sekaligus tingkat dan kesuciannya dan kesempurnaannya itu bervariasi menurut dekat dan jauhnya dari sumber aslinya. Jadi orang sufi itu ya diantaranya
punya sifat yang sangat mulia, yaitu satu tawadu. Tawadu itu artinya merendahkan diri. Dia pintar. Sebagai seorang ulama, dia tidak merasa dirinya pintar. Dia juga masih belajar, gitu ya. Dia kaya, dia tidak merasa sebagai orang kaya. Dia juga sama sebagai hamba Allah yang hina, yang butuh rahmat dan kasih sayang Allah. Dia istilahnya, ya pokoknya pada intinya, orang-orang sufi itu tidak menyombongkan diri, ya, dengan kekayaannya, dengan kepintarannya, karena semuanya itu dia merasa adalah semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang sufi itu berupaya semaksimal mungkin, karena beliau punya guru yaitu baginda Rasul, orang yang sangat tawadu. Nah, orang sufi itu juga istilahnya mencontoh akhlaknya baginda Rasul sekuat tenaga. Sehingga hampir akhlaknya itu juga menyamai akhlaknya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang selanjutnya, orang sufi itu lemah lembut kepada siapa saja seperti baginda Rasul. Baginda Rasul itu jangan pula kepada teman atau sahabat, kepada musuhnya beliau sangat lemah lembut. Contohnya apa? Ketika baginda Rasul mau berangkat ke masjid, ya saya sudah sampaikan dia pertemuan-pertemuan sebelumnya, beliau selalu diludahi selama 3 hari oleh orang-orang yang membencinya. Pada saat hari keempat, beliau itu tidak merasakan lagi diludahi oleh orang yang membencinya. Namun ketika ditanya oleh tetangganya tentang orang yang suka meludahinya, ternyata orang yang meludahinya itu sakit. Beliau tidak jadi berangkat ke masjid, kemudian pulang ke rumah mengambil susu dan roti demi untuk menjenguk orang yang sakit yang suka meludahinya. Dan akhirnya orang yang sakit dan meludahinya itu dimaafkan, ya, dimaafkan, dan juga orang yang sakit tersebut masuk ke dalam agama Islam. Begitulah agungnya akhlak Rasulullah yang selalu bersikap lemah lembut, bukan cuma saja kepada kawan, juga kepada lawan beliau sangat lemah lembut. Pemaaf, beliau sangat pemaaf. Tadi di antaranya contoh yang tadi saya ceritakan tentang membawakan susu dan roti buat terhadap orang yang meludahinya selama 3 hari berturut-turut, itu tandanya beliau sangat memaafkan siapa saja yang berbuat salah kepadanya. Yang keempat, yaitu orang sufi itu harus taubat, ya, punya sifat taubat, artinya ya karena mencontoh baginda Rasul manusia yang dijamin masuk surga, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Di dalam suatu riwayat baginda Rasul selalu beristighfar sebanyak 75 kali sampai 100 kali dalam setiap hari. Sehingga Siti Aisyah menegur baginda Rasul, ya Rasulullah, engkau kan orang yang dijamin masuk surga, tapi kenapa engkau sholat sampai demikian rupa, sampai kakimu bengkak-bengkak, dan engkau selalu membaca istighfar? Akhirnya Nabi menjawab, tidakkah engkau bersyukur kalau aku disebut oleh Allah, dipandang oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Jadi orang sufi tidak merasa dirinya bersih, walaupun dia ya sudah taubat, ya sudah diampuni dosanya. Orang sufi itu merasa dirinya terus masih banyak dosa, perlu ampunan Allah, butuh sangat rahmat Allah. Begitu juga ya seperti yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau sudah dijamin masuk surga, beliau selalu membaca istighfar ya sebanyak 70 sampai 100 kali dalam setiap harinya. Karena gurunya adalah baginda Rasul, orang sufi itu. Yang kelima adalah juhud. Juhud itu menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang sufi itu bukan berarti nggak butuh harta, bukan. Orang sufi itu boleh jadi orang kaya, tapi kekayaan itu diambil dari harta yang halal, bukan harta yang haram, hasil perampokan, hasil korupsi, dan lain sebagainya. Yang keenam, orang sufi itu punya sifat wara, hati-hati tadi ya. Jangan pula dengan sesuatu yang sifatnya ragu-ragu atau subhat. Dengan sesuatu yang halal saja beliau sangat hati-hati. Makan tidak terlalu kenyang. Ya, pakaian juga tidak terlalu mewah, sedang saja, sederhana. Karena apa? Tidak itu dari barang-barang yang halal, apalagi sesuatu yang subhat. Yang tidak jelas apakah itu barang haram atau barang halal. Itu orang-orang sufi selalu menjauhi perkara-perkara yang subhat. Nah, orang sufi juga selalu menampilkan kefakiran. Tujuannya apa? Supaya ya
supaya dia tidak membanggakan diri dengan menampilkan kekayaan. Yang seumpamanya dia benar-benar seorang fakir, orang miskin, beliau tidak merasa butuh dengan bantuan manusia. Beliau tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Dia hanya cukup bersyukur terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang sufi itu sangat sabar. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sabar di jalan menjauhi larangan Allah, sabar ketika menerima musibah. Ya. Menjalankan ibadah, sabar. Meninggalkan larangan-larangan Allah, dia juga sabar. Dapat musibah, dia juga tetap bersabar dan menerimanya dengan penuh sukacita, ya, tanpa mengeluh. Selanjutnya tawakal. Orang sufi itu sangat tawakal. Seperti diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya ada jikirannya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan pelindungku. Ya, nah itu ada sekalian, karena orang tawakal itu artinya selalu apa yang diberikan oleh Allah dia terima semuanya dengan rasa syukur. Sama seperti ridho juga sama. Ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, dia berikan rizki banyak, alhamdulillah, rizki sedikit, alhamdulillah. Seumpamanya ditimpa musibah, dia juga mengucap alhamdulillah. Orang sufi itu sudah ridho apa yang diputuskan oleh Allah, baik itu keputusan yang baik menurut kita maupun keputusan jelek. Artinya diberikan nikmat, dia bersyukur, diberikan sakit juga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sufi itu sangat mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dibuktikan dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Syekh Junaid al-Baghdadi sholat sunnah dalam semalam sebanyak 400 rakaat. Demikian pula Imam Ahmad Ibnu Hambal sholat sunnah sehari semalam sebanyak 300 rakaat. Itu gambaran tentang orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga Siti Khadijah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abi Hasan As-Sajili semuanya menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu tandanya orang-orang yang punya rasa cinta dan mahabbah kepada Allah yang sangat tinggi. Ya. Selanjutnya orang sufi itu nanti kalau sudah timbul di dalam mahabbah cinta di dalam dirinya, maka dia akan dibukakan mata hatinya untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sufi itu tujuan akhirnya adalah mengenal kepada Allah. Ya, dibukakan hatinya sehingga dia kenal sama Allah. Kalau dia sudah kenal sama Allah, dia itu akan yakin seyakin-yakinnya sebagaimana tadi hadis tadi, ya, anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau dia tidak melihat Allah, dia yakin bahwa Allah melihatnya. Nah, orang sufi juga punya sifat fana wal baqa. Artinya karena dia sudah kenal sama Allah, otomatis dalam kehidupannya dia tidak merasa semuanya yang dia lakukan. Dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Itu dia tidak merasa itu perbuatannya. Tapi semata-mata dia merasa itu adalah karunia Allah. Dan terus bako itu kekal. Dia selama dalam hidupnya merasa semua yang tiba pada dirinya adalah hanya semata-mata karunia dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian orang sufi seakan-akan merasa bersatu kepada Allah. Jadi orang sufi itu tidak akan berbuat sesuatu kecuali dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang dimaksud penyatu, ya. Ya, tidak akan berbuat apa-apa kecuali ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian orang sufi, ya, dalam ciri-ciri akhlaknya juga menurut Syekh Junaid al-Baghdadi, seorang sufi itu bagaikan bumi yang bila dilempari keburukan dia akan membalasnya dengan kebaikan. Tuh ciri orang sufi. Orang sufi semacam demikian. Dia dihina, dizolimi, dia dihina tidak marah, dipuji tidak bangga, dizolimi dia balas dengan kebaikan. Artinya seperti bumi, walaupun bumi itu dilempari keburukan oleh manusia, tapi bumi memberikan, membalasnya dengan kebaikan. Dengan memberikan makan tumbuh-tumbuhan, memberikan air dan lain sebagainya. Abu Bakar As-Sibli mengatakan orang sufi adalah seorang yang membersihkan hatinya, maka bersihlah hatinya mengikuti jalan Nabi Mustafa Muhammad SAW, serta tidak terlalu memikirkan perkara duniawi yang diselubungi oleh hawa nafsu dunia, dan dia berupaya semaksimal mungkin untuk menghilangkan hawa nafsu dunia. Yang selanjutnya Ahmad bin Abdurrahman Al-Mujib, sufi, berpendapat ciri orang sufi seseorang yang merasa dirinya hina.
menahan dan memerangi hawa nafsunya, memberi nasihat kepada makhluk, selalu mendekatkan diri kepada Allah, berperilaku bijaksana berdasarkan ilmu dan berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi berangan-angan, tidak mau mencela orang lain, mencegah dirinya daripada perbuatan dosa, mengisi waktu luangnya untuk ibadah kepada Allah, mengisi waktu luangnya untuk belajar, mengisi waktu luangnya untuk bekerja, mengisi waktunya untuk kuliah dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri orang yang sufi, semangat mengerjakan kebaikan. Hanya niatkan kita kuliah, kita kerja, kita apa saja yang melakukan kebaikan, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu akan mendapat ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang sufi itu hidupnya sederhana, arif terhadap semua yang benar, mengasingkan diri dan mencegah diri dari segala sesuatu yang sia-sia. Orang sufi tidak pernah main game, karena main game itu adalah perbuatan yang sia-sia. Dia tinggalkan. Tidak pernah ngobrol di warung kopi, itu juga dia tinggalkan. Ya, ya, karena apa? Cuma sekedar menonton bola itu pekerjaan yang sia-sia. Hanya sekedar nongkrong di warung kopi itu pekerjaan yang sia-sia. Orang sufi itu mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, demikian ciri-ciri orang sufi ya, adik-adik sekalian. Dan untuk selanjutnya silakan dibaca ya. Ini ada adab-adab kaum sufi, bagaimana sholatnya orang sufi, bagaimana puasanya orang sufi, bagaimana hajinya orang sufi, zakatnya orang sufi. Nanti tinggal dibaca ya, karena ini waktunya sudah habis. Tinggal 2 menit lagi. Takut ada pertanyaan, saya silakan. Dan jangan lupa soal-soal yang di atas, yang di slide terakhir ini dijawab berdasarkan ada yang ada di slide, nanti dimasukkan diupload di e-kampus sebagaimana biasanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang Waalaikumsalam mau warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. ada yang mau bertanya, ada waktu 1,5 menit terkait sufi atau iya, ada sekalian. Saya share stop itu ya. Untuk minggu-minggu ini kita mungkin kuliah banyakkan online ya nih ya. Karena saya sedang lagi ngurusin buku dan jurnal saya belum beres nih ya. Dari disertasi dijadikan buku, jurnal juga sudah untuk persyaratan mengambil ijazah. Jadi saya masih mondar-mandir kesana kemari. Jadi banyakkan online ya. Mohon maaf ya. Tidak bisa offline. Maunya saya nih offline banyaknya, tapi ya waktu yang belum bisa. Ya. Terus adik-adik sekalian, ini yang masuk hari ini Dimas tidak masuk ya? Cuman Zoom-nya saya yang masuk. Ada nggak Dimas? Yoda ada, Pudoli tadi ada, tapi sekarang gambarnya Ada kok Pak, ada Pak, ada Pak. Pudoli. Hadir. Ini kenapa gambarnya jadi gambar itu? Hadir Pak. Ya, Dimas. Hadir. Malham Taufik ada nggak? Malhan. Ini aja ya. Malhan. Muhammad Ridwan. Enggak ada 3 orang ini ya. Andri Setiawan. Muhammad Ridwan hadir Pak. Oh, itu. Hadir Pak. Hadir. Malhan ada enggak ada ya? Berarti 1 orang yang tidak hadir ya. Udah ya, saya Pak. ini waktunya sudah habis. Izin untuk live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi